rumah. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di acara ibadah anak. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik pernah nggak adik merasa melakukan sesuatu dengan terpaksa? Pasti pernah ya. Kami juga dulu pernah melakukannya seperti itu. Kak Indi waktu kecil masih sekolah, kami pulang sekolah, pengennya makan, langsung makan karena lapar. Tiba-tiba sampai rumah, ganti baju, ibu Kak Indi minta tolong nih buat cuci piring. Ya udah Kak Indi lakukannya, tapi dengan cemberut, ya udah dengan terpaksa gitu ya. Nah tiba-tiba, apa yang terjadi adik-adik? Piringnya meleset dan pecah, terkena tangannya Kak Indi, berdarah-darah. Kena lukanya lumayan dalam, tapi ibu Kak Indi merawat luka Kak Indi dengan baik dan cepat sembuh. Nah adik-adik, apa yang kita lakukan dengan terpaksa itu pasti hasilnya tidak baik. Nah kita harus melakukan sesuatu itu jangan dengan cemburu, jangan dengan terpaksa, tapi kita lakukan dengan penuh sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kasih Tuhan yang di dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita akan menyanyikan pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya.
dari satu lagu ke lagu berikutnya kita nyanyikan dengan mengalir tanpa berhenti. Nah, kehidupan kita juga seperti itu, walaupun kita saat ini di rumah saja hanya bertemu dengan keluarga dan teman-teman kita pun hanya bertemu secara online, tapi kehidupan kita di dalam iman percaya pada Tuhan harus juga tetap mengalir juga dengan kehidupan kita bersama-sama, kita melakukan kebaikan pada sesama juga harus tetap mengalir ya. Hai adik-adik, bertemu lagi. Adik-adik, mari kita mulai persekutuan kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami, anak-anak-Mu, untuk mengerti apa yang akan kami ceritakan. Biarlah tokoh yang kami ceritakan menjadi teladan kami untuk menjadikan anak-anak kami menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ini minggu kelima saat ini kita akan belajar seorang yang mempunyai dampak bagus bagi lingkungannya. Nah, sebelumnya kita baca ayat Alkitabnya. Mari kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu. Nah, ini perintah Tuhan yang disampaikan. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Kristus memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Nah, ini ada salah satu contoh orang Kristen Katolik yang memberikan atau melakukan sesuai dengan ayat Alkitab ini. Siapa dia? Dia adalah Romo Mangun. Nah, ini gambar fotonya. Itu adalah Romo Mangun. Nah, siapakah Romo Mangun itu? Romo Mangun terlahir dengan nama Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya. Loh, kok gak ada Romonya? Iya, awalnya Bilyarta atau Yusuf Bilyarta ini bukan seorang Romo. Tetapi ketika lulus dari SMA, langsung dia sekolah seminari, akhirnya diangkat menjadi imam Katolik. Di situ diangkat oleh Uskup Agung Semarang, Bapak Albertus Sugio Pranoto. Nah, Romo Mangun namanya menjadi Romo Mangun. Nah, ada istilahnya tambahan Romo karena dia imam Katolik. Nah, siapakah Romo Mangun ini? Romo Mangun ini waktu dia menjadi pelajar, dia ikut bela negara, menjadi tentara pelajar. Dan dia adalah pemimpin tentara pelajar di Kedu, salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, di Kedu itu dia melawan orang-orang Belanda dalam acara agresi militer satu. Jadi Belanda datang ke Indonesia, tentara-tentara dalam arti seorang pelajar ini membela negara. Karena apa? Tidak hanya tentara saja yang melawan, tetapi pelajar-pelajar juga ikut berperan aktif. Nah, Mangun Wijaya ini menjadi salah satu pemimpinnya di Kedu itu. Nah, pada saat itu Romo Mangun ini juga merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh atasannya, Mayor Isman, itu di dalam khotbahnya atau di dalam pidatonya menyatakan kemenangan Indonesia. Saat kemenangan Indonesia dia menyatakan bahwa orang yang paling menjadi korban dalam peperangan adalah rakyat. Disitulah timbul rasa yang ada di hati Romo Mangun ini untuk selalu mengasihi rakyat. Nah, setelah itu ketika Romo itu
Mangun menjadi seorang imam, nah, dia meneruskan pendidikannya di ITB. Nah, dia menjadi arsitek di ITB. Tahun 94 dia meneruskan lagi belajarnya di Jerman. Nah, Romo Mangun akhirnya belajar di Jerman. Nah, setelah itu dia pulang dari Jerman, ada peristiwa, yaitu apa? Pemerintah mau melakukan penggusuran di Kalicode tahun 1980. Nah, saat itu tergeraklah hatinya Romo Mangun. Kok orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil selalu digusur? Nah, Romo Mangun tidak bersedia atau menolak itu. Romo Mangun mengatakan, saya akan benahi. Nah, ketika lihat latar belakangnya, Romo Mangun seorang Romo, dan kedua adalah latar belakang dia arsitek. Akhirnya pemerintah juga memberi kesempatan pada Romo Mangun untuk merubah. Nah, ini Kalicode pada zaman pertama kumuh. Nah, ini yang mau dibongkar. Karena begitu kumuh, tempat penyakit dan sarang untuk apa? Kebanjiran, karena daerah itu banyak sekali sampah. Untuk itu Romo Mangun merubah semua. Orang-orang yang di Kalicode itu dibangun hatinya untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mereka ditata untuk melakukan hal yang baik. Nah, terus yang kedua apa? Tempat-tempat yang kumuh itu tadi direhab, dirubah, akhirnya menjadi seperti ini. Nah, jadi bagus ya kan? Nah, itu yang dilakukan Romo Mangun. Akibatnya apa? Ternyata dapat penghargaan, baik itu dari Swedia, penghargaan luar negeri tentang apa yang dilakukan Romo Mangun. Dari tempat yang kumuh dirubah menjadi begitu cantiknya. Akhirnya ada 2 kali penghargaan yang diterimanya Romo Mangun saat itu. Nah, Romo Mangun pun merubah Kalicode menjadi sesuatu yang baik. Romo Mangun tahun 86 sampai 94 pindah ke Gedung Ombo. Di sana juga sama. Di sana ada proyek penggusuran juga. Karena itu daerah waduk. Nah, Romo Mangun juga merubah orang-orang di sekitar situ untuk melakukan hal yang baik. Akibatnya mereka merasakan senang. Tempatnya menjadi asri, semuanya bersukacita. Itu salah satu jasa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Romo Mangun. Selain itu, Romo Mangun juga terjun di masyarakat. Dia aktif mengangkat masalah-masalah sosial, membuat artikel-artikel disampaikan kepada pemerintah. Nah, akhirnya kontribusi Romo Mangun ini akhirnya bisa dinikmati. Tahun 10 Februari tahun 99, akhirnya kematiannya, karyanya terus hidup dan membekas bagi warga Kalicode serta warga Gedung Ombo. Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan, ini suatu teladan yang sangat bagus. Adik-adik, teladan yang bagus ini tidak harus seperti ini, tapi kita harus mulai dari hal yang kecil. Apa yang kecil? Membuang sampah. Adik-adik bisa menjadi teladan bagi teman-teman adik-adik dalam membuang sampah. Dan adik-adik bisa belajar dari kecil menjadi teladan bagi orang lain dan menjadi pemimpin bagi lingkungan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar dari Romo Mangun. Bagaimana sikap hidupnya selalu menjadi teladan dan orang-orang banyak yang mengikuti teladannya.
dan dia menjadi pemimpin bagaimana merubah tempat-tempat yang kumuh menjadi tempat-tempat yang baik dan dapat penghargaan dari luar negeri. Kami anak-anak-Mu juga ingin seperti itu Tuhan. Kami ingin menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah bisa berkenan bagi Tuhan menjadi hal yang baik. Sehingga orang-orang di sekitar kami melakukan hal yang baik juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah teladan dari Romo Mangun ini bisa kami rasakan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat super hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan bunyinya, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, tadi nggak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita tutup acara ini. Dan setelah kami selesai berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita lipat tangan kita tutup mata. Dan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat Bapa, terus percaya akan kuasa-Mu Tuhan, dan terus membagikan Bapa kasih kami Bapa seperti Engkau sudah menjadi teladan kami di dalam kehidupan kami yang dilepas dari Tuhan. Berkati kami dan keluarga kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.